Ada satu pertanyaan menarik ya, kemarin saya sempat dapet tuh, Mas, gimana caranya kita tuh bisa tahu siapa sih pembeli foto-foto kita? Sebenarnya saya sudah pernah share video tentang bagaimana cari apa ya para pembeli kita. Cuman kalau teman-teman mau lihat negaranya dari mana, jadi ini menarik nih, yang namanya Shutterstock itu sampai punya satu peta dunia, di mana kita tuh bisa cek negara-negara mana saja yang sudah membeli foto-foto kita. Maka di vlog kali ini saya akan ceritain bagaimana caranya kita bisa ngeliat, ngintip tuh negara mana yang barusan saja mendownload foto-foto kita. So stay tune guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman yang udah subscribe, sudah kasih pertanyaan lewat kolom komentar. Kadang ada yang DM di Instagram. Saya terima kasih sekali teman-teman mengapresiasi apa yang sudah saya lakukan di dunia per-YouTubean ini. Jadi 14 tahun saya motret, saya hidupin keluarga, istri saya, 4 orang anak, itu dari dunia fotografi. Kemudian 2016 pertama kali foto saya terjual, 70-an dolar sekian, itu foto prewedding saya sampai amazed ya, satu kali download dapat 1 juta, itu kayak buat saya wonderful ya. Terus habis itu saya selalu punya prinsip bahwa 1 sen aja juga nggak ada masalah, apalagi 1 dolar, 10 dolar, 15 dolar buat saya nggak ada masalah. Yang penting saya dapatnya itu sambil merem, saya nggak sedang bekerja, saya lagi ngurusin anak segala macam, saya open apps terus cering segala macam. Aduh, itu keren banget deh. Jadi saya kembali lagi ke pertanyaan para peserta workshop saya tadi. Jadi, Mas, ini gimana caranya saya bisa ngelihat ya pembeli saya itu dari mana? Dia bilang gitu. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah share tentang bagaimana cara mencari foto kita tuh dipakai untuk apa. Nanti teman-teman nonton tuh video itu. Kemudian, cuman yang sekarang, saya mau tunjukin tentang demografi. Jadi demografi itu tentang sistem yang dimiliki oleh Shutterstock. Sehingga kita tuh bisa lihat di negara ini kecomotnya, kebelinya foto apa. Itu bagi saya penting banget karena saya jadi bisa tahu. Misalnya begini, saya tuh orang yang cukup suka dengan dunia aviasi, sehingga saya pernah ikut kayak latihan ya, simulasi terbang dengan pesawat Skyranger Ninja itu ke arah Merapi situ ya, sekitar 2000 feet lah. Itu saya suka. Dari situ saya bisa tahu bahwa kan saya foto tuh sebelum saya terbang, saya foto beberapa airlines. Ini pesawat capung kecil ya, cuma dua orang gitu ya. Itu tuh ternyata pembelinya dari Amerika. Nah, memang ketika saya cek, Amerika tuh salah satu negara yang memang sangat ramah untuk dunia aviasi, sehingga orang-orang sipil kayak kita gini nih bisa latihan jadi pilot, bisa latihan jadi mekaniknya, bahkan kita kerja kayak Airbus, Boeing segala macam tuh banyak yang mungkin spare partnya dari sana, mekaniknya dari sana dan sebagainya. Sehingga saya tahu bahwa Amerika salah satu demand untuk foto-foto dunia aviasi. Maka ketika saya ada pembelian yang kedua gitu, wah, Amerika lagi. Nah, akhirnya saya mulai tahu tuh, Amerika tuh sukanya foto-foto ini. Area Eropa Timur ini, area Eropa Barat ini, Australia ini, Indonesia kurang lebih ini. Jadi, saya kurang lebih mulai paham market saya tuh butuhnya apa. Dan ini bagi saya penting. Nah, kenapa saya juga tularkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman semua ya. Ini menurut saya data demografi ini penting sekali karena teman-teman bisa cek kebutuhan market itu seperti apa. Jadi, karena yang namanya data demografi ini esensial, jadi data-data sensitif, maka teman-teman nggak bisa buka ini lewat Shutterstock App for Contributor. Nggak bisa. Ini termasuk seperti teman-teman mau lihat earningnya teman-teman, maksudnya earning itu gini, mohon maaf, metode pembayarannya, jadi payout method, itu nggak bisa lewat Shutterstock App for Contributor. Ini wajib mutlak teman-teman harus pakai browser. Jadi browsernya boleh browser buka di handphone gitu ya, pakai Google gitu ya. Ini gimana nih caranya nih? Nah, misalnya pakai Google gitu, atau teman-teman pakai laptop, desktop, harus masuk ke dashboard. Jadi dashboard itu adalah akunnya teman-teman, di mana di situ tuh kelihatan semua penjualannya, data statistiknya, kemudian yang refund siapa, alamat emailnya, profil, semuanya ngedit profil semua dari dashboard. Jadi teman-teman wajib hafal
email untuk username dan passwordnya. Kalau lupa ya tinggal diproses aja. Forgot password misalnya, kurang lebih begitu. Nah, sekarang gimana caranya teman-teman ngintip nih pembelinya dari mana? Tadi kan saya sudah bilang teman-teman harus masuk ke dashboardnya. Maka teman-teman harus masuk ke browser, boleh pakai handphone, boleh pakai laptop, desktop ya. Intinya handphone mungkin ada Google Chrome, ada Safari kalau pengguna iPhone kayak saya. Itu teman-teman masuk ke submit.shutterstock.com. Saya ulangi ya, submit.shutterstock.com, itu masukin username sama email ya, email kita, kemudian passwordnya nanti kelihatan. Nah, saya mau sambil tunjukin nih ke teman-teman semua nih, bahwa ini sekarang saya lagi buka data demografi saya. Ini kelihatan jelas bahwa di area Indonesia nih, ini ada satu pembeli, sebentar, dari Indonesia ya. Ini ada foto nasi rames gitu. Pada waktu itu saya makan di warungnya teman saya. Kemudian ada lagi foto Kowloon Mosque. Jadi saya lagi pemotretan ke Hong Kong. Nah, saya tuh punya kebiasaan kalau saya lagi motret ke luar negeri, saya kepengen sholat di masjid setempat, terus kemudian saya infak. Nah, infaknya tuh saya maunya dengan mata uang lokal. Jadi harapan saya tuh besok ketika saya dihisap gitu ya, itu tuh ada Hong Kong dollar, ada Sing dollar, ada Maldivian rupiah, ada apa tuh namanya, apalagi nah misalnya US dollar, ada yen misalnya. Saya tuh sukanya kayak begitu. Jadi ini Kowloon Mosque ini di-download 10 sen, tapi ternyata malah yang download dari Jakarta, ini kelihatan. Lalu ada lagi dari Singapura. Nah, ini Singapura ini kemarin, dia ngedownload foto istri saya pada waktu ke Korea. Istri saya tuh main ke tempat namanya Garden of Morning Calm. Ini katanya yang punya adalah seorang profesor yang tajir banget, sehingga dia punya taman indah banget. Saya bilang sama istri saya, pokoknya foto jangan sampai di dalam ruangan. Pokoknya kalau outdoor, foto aja pakai lensa. Jadi dia pakai Canon EOS M10, kemudian saya bawain lensa kit. Jadi kayak fotonya tuh full auto, karena istri saya kan nggak bisa teknik fotografi murni ya. Jadi saya bilang udah auto aja, nggak ada masalah. Ternyata dari karya-karya istri saya tuh udah ada yang 2 yang ke-download. Jadi dia seneng banget sih. Nah, ini yang download malah dari Singapura. Lalu lanjut lagi ya. Nih saya mau tunjukin bahwa dari daerah Pretoria, South Africa. Ini ada yang download foto pohon jeruk. Jadi waktu itu saya ke Klaten, saya lagi jalan di trotoar, kemudian ada foto daun jeruk yang laku 44 sen, alhamdulillah ya, 4 kali lipat dari minimal earning ya. Saya foto, laku. Kemudian ada lagi yang download dari India, ini foto saya tentang Maldives. Ada lagi foto India, nih kemarin juga ngambil foto ini, Bali Safari Marine Park, itu juga dia ngambil. Lalu di atas lagi ada dari Kairo, Mesir, itu download foto saya tentang makanan di restoran saya pada waktu saya pemotretan prewedding ke Maldives. Lalu ada lagi dari Yunani, dari Greece nih, tentang foto apa namanya, tangan keriputnya anak saya. Kita ke atas lagi ya. Ke atas lagi nih ada dari Rusia, ini fotonya juga yang Garden of Morning Calm tuh udah laku lagi, yang kedua. Lalu di daerah mana lagi nih? Hamburg, Jerman. Ini kemarin saya dapat $1.44 untuk foto jam dinding klasik ya. Pada waktu itu saya ke Keraton kalau nggak salah. Itu ada jam dinding klasik saya foto, laku $1.4. Bagus banget. Lalu ada dari UK, United Kingdom. Ini fotonya itu loh, apa namanya, penyebar sinyal yang buat router yang buat wifi di rumah-rumah itu. Jadi saya foto, itu pernah laku $1 lebih pernah, yang 10 sen pernah, yang kemarin yang kebetulan laku yang 10 sen. Oke guys, jadi kurang lebih begitu ya. Jadi itu adalah cara mengintip, cara ngeliatin demografi negara-negara mana yang download foto kita. Jadi itu esensial ya, buat saya esensial karena saya memang sudah terjun full ke industri ini, microstock. Jadi buat saya bisa tahu lah demand klien saya tuh maunya apa gitu. Dan memang biasanya kelihatan sih, kalau misalnya sekarang bulan Juni nih, kita udah mulai produksi foto-foto misalnya bertema Natal gitu. Nanti Natalnya, ya nanti lakunya paling Desember gitu, atau November gitu mungkin udah laku. Lalu kalau misalnya foto-foto spring misalnya, ya nanti kalau pada waktu kita bikin, kan bisa tuh, ada teman-teman yang suka misalnya membuat sebuah permodelan atau miniatur dan lain sebagainya tentang foto-foto, itu bisa dibikin juga. Itu bisa dicek dari data demografinya. Oh, yang winter di daerah Australia, kita bikin foto-foto, nanti pasti pas lagi winter yang beli paling Australia, Selandia Baru, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Ya,
kita sharing-sharing ya. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan apa yang saya sharing di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman bisa cek link di bawah, itu ada ebook saya kalau teman-teman pengen baca ebook. Kemudian ada yang tentang gears yang saya pakai. Saya prefer kasih saran kepada teman-teman semua tentang gears yang saya pakai ya. Jadi saya bisa tahu lebihnya apa, kurangnya apa, dan kayak 18 lensa nih, lensa Canon 18135 itu kan lensa sapu jagat ya, range-nya dari 18 sampai 135 mili. Itu powerful tuh. Saya hunting di Surabaya, ada air mancur, saya bisa dari jarak jauh. Saya di Bromo, Bukit Teletabis saya dapat, terus gulungan awan fog ya, kabut pada waktu pagi hari semuanya dapat. Jadi keren banget lensa itu. Itu saya referensikan di bawah itu karena saya satisfied, highly satisfied. Itu lensa bisa dianggap lensa murahan lah. Jadi buat saya yang kalau pas lagi pemotretan saya suka pakai L series nih, harga 15 juta, 20 juta. Ini ada lensa yang dulu saya beli 3,5. Cuman sekarang tuh lensanya harganya cuma 1,2, 1,5, 1,8 dan ini highly satisfied. Jadi buat teman-teman yang kepengen yang punya Canon EOS M series kemudian kepengen pakai lensa sapu jagat biar praktis aja lah kemana-mana bisa motret, lensa 18-135 ini highly recommended. Jadi kurang lebih begitu, teman-teman. Buat yang kepengen tanya, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab. So, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5. Bye-bye.